Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa dipertemukan di hari ini dalam rangka pembelajaran jarak jauh Pak Guru dan siswa kelas 6B-1 Pasir. Di hari ini, hari Rabu tanggal 8 September 2021. Alhamdulillah para siswa, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita terus mengikuti protokol kesehatan kita sehingga kita terpelihara kesehatan dan tidak ada yang sakit-sakitan ya. Jaga kebersihan dan jika keluar pakailah masker. Jadi tetap patuh pada protokol kesehatan. Baik para siswa, pada hari ini pembelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, di mana kita hari ini akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, hak yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu adalah hak kita menganut agama. Itu dalam pelajaran yang lalu bahwa agama yang kita anut adalah telah diatur dalam undang-undang ya. Undang-undang dasar khususnya menganut agama itu kita bebas menganut agama apapun tapi harus konsisten. Jika kita sudah menganut satu agama maka agama itulah yang kita ikuti aturan-aturannya. Baik, hak adalah sesuatu yang diharapkan oleh kita, tapi sesuatu yang harus kita lakukan itu namanya kewajiban. Nah, untuk pelajaran kali ini kita masuk pada materi tentang hak mendapatkan pendidikan. Kita coba buka materinya dulu. Nah, Pak Guru share untuk kalian. Materinya adalah pelaksanaan hak sebagai warga negara. Ini ya, sebagai warga negara, kita sebagai warga negara mendapatkan pendidikan dan menyampaikan pendapat. Ini akan kita pelajari hari ini. Kalau pelajaran yang lalu ini tentang hak menganut agama, ya, hak menganut agama sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu ini ya. Nih, hak menganut agama. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya tentang hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ayo kita buka bersama ya. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, ini. Baik. Dalam hal ini bahwa pendidikan merupakan pilar utama. Pilar itu artinya pondasi untuk menjadikan satu bangsa dalam satu negara itu menjadi besar, itu harus pendidikan diutamakan. Pendidikan maju, teknologi maju, maka bangsa itu akan menjadi kuat dan bisa bersaing untuk dunia internasional. Tapi kalau pendidikannya rendah, maka seperti negara kita dulu sebelum kemerdekaan, pendidikan rendah, orang yang mau belajar, mau dididik hanya orang-orang tertentu saja, sementara rakyat biasa tidak dididik, sehingga ya mohon maaf akhirnya dikatakan sebagai bangsa yang bodoh. Ketika bangsa itu dikatakan bangsa yang bodoh, maka mudah dijajah oleh negara lain. Nah, itulah makanya bangsa Indonesia beratus tahun dijajah oleh negara lain ya. Katanya 350 tahun dijajah oleh negara lain. Nah, maka dari itu sekarang saatnya kita bersaing. Jangan sampai kita menjadi seorang yang lemah, khususnya dalam bidang pendidikan. Kejar terus pendidikan setinggi-tingginya.
Ya, tidak ada istilah berhenti untuk pendidikan kalau dalam agama kita. Utlubul ilma wa minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, gitu ya. Jadi itu berpendidikan terus, menuntut ilmu terus, ya, supaya kita menjadi orang yang terhormat, bangsa yang terhormat. Dengan pendidikan itu tidak mudah dibodohin oleh negara-negara lain, ya. Kemudian bidang pendidikan ini telah diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ya, UUD 45 itu mengatur pasalnya, pasal 28C ayat 1. Nah, ini setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, dari sini bisa diartikan bahwa kita tidak bisa menjadi seorang yang berpangku tangan, ya, yang hanya menunggu saja. Ya, jadi harus berusaha. Dengan usaha itu maka harga diri kita akan lebih tinggi daripada kita hanya menunggu pemberian orang lain. Ya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya. Itu pasal 28. Nah, pasal 31-nya ini tentu mudah diingat. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini aslinya, ya. Aslinya. Jadi pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berdasarkan undang-undang ini, maka pendidikan menjadi hak setiap warga negara, mau yang tua kah, mau yang muda, semua yang saya katakan tadi, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai meninggal itu baru berhenti mendapatkan pendidikan. Ya, bahkan kalau kita kalian biasa ikut ke kuburan, masih ada di kuburan tuh orang baca talqin, itu mendidik orang yang mati itu sebenarnya, ya. Ngajarin orang yang mati masih, ya, dibacakan talqin itu. Ya. Tuh. Berikutnya, pemerintah telah menyiapkan sarana untuk pendidikan, ya, berupa sekolah yang di dalamnya ada ruang kelas, ada perpustakaan, ada halaman sekolah sebagai lingkungan belajar. Itu semua adalah fasilitas, ya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, dan pemerintah membuat program wajib belajar. Nah, di sini anak-anak wajib belajar itu diwajibkan oleh pemerintah selama 12 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Maka semuanya menjadi wajib belajar 12 tahun. Ya. Terus sekarang, jadi paling tidak kalau mau mencari satu pekerjaan di negara ini, setidak-tidaknya harus selesai pendidikan dasarnya, yakni 12 tahun sampai lulus SLTA atau SMA. Kecuali kalau menyiapkan pekerjaan sendiri, misalnya mau jadi pedagang, itu nggak perlu tinggi-tinggi. SD aja bisa pedagang es, ya, bisa pedagang pentol, itu, ya. Tapi biasanya sulit untuk bergaul dengan orang lain, ya. Tuh. Berikutnya, hak menyampaikan pendapat, ya, hak menyampaikan pendapat. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini diatur segalanya, menyampaikan pendapat kepada pemerintah atau kepada siapapun. Seperti halnya kalau kalian di sekolah, nih lagi belajar, mau menyampaikan pendapatnya, itu ada aturan-aturannya. Maka menyampaikan pendapat dalam satu negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 28E, pasal 28E ayat 3. Ya. Nah, pasal ini berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini, ya. Tujuannya adalah, apa tujuannya dengan dibuat ini? Maka bertujuan untuk agar suasana tetap tertib itu, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Itu tujuannya. Tujuannya agar suasana tetap tertib. Nah, kemudian menyuarakan pendapat adalah hak setiap warga. Silakan. Ya, kalian juga begitu di kelas kalau lagi belajar.
bebas silakan menyampaikan, tapi ada aturannya. Contohnya angkat tangan dulu, Pak mau tanya, Pak mau nyampaikan, nah dan sebagainya. Itu ada aturan-aturannya. Jadi harus sopan, tertib itu semuanya ya. Namun kegiatan menyuarakan pendapat tidak boleh mengganggu hak orang lain. Ya, ada aturan. Baik. Jadi menyuarakan pendapat harus dilaksanakan dengan santun ya, dengan santun dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Inilah barangkali pembelajaran kita hari ini anak-anak semuanya. Jadi pada dasarnya pada tujuannya nanti kalian bisa memberikan menyebutkan hak-haknya, bisa juga menjelaskan tentang hak menyampaikan pendapat dan sebagainya ya. Tuh, jadi kalian diharapkan betul-betul memahami karena nanti kalian akan tumbuh menjadi besar sebagaimana pelajaran IPA kemarin tumbuh dan berkembang. Kalian juga akan mengembangkan ilmu yang kalian miliki. Dan nanti kalau sudah menjadi seorang mahasiswa, nanti akan menyalurkan pendapat-pendapatnya diajak oleh teman-temannya, maka istilahnya demonstrasi. Tapi harus mengikuti aturan, tidak boleh saling lempar-lemparan, mengganggu di jalanan. Haknya orang ada, pejalan kaki ada haknya, orang yang naik kendaraan juga ada hak-haknya. Jadi kalau langsung berhamburan di jalanan itu kan mengganggu ketertiban umum dan mengganggu haknya orang lain. Ya. Baik, demikian dan terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan untuk Pak Guru juga bisa menambah pengetahuan juga. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.